Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah, tabarakallah. Seperti situasi dan kondisi saat, dan seperti yang kalian lihat bagaimana derasnya hujan saat ini di 6 Januari 2025. Masya Allah, di luar ini benar-benar banjir bandang di seluruh sudut Masjidil Haram. गाड़ी कोई Inilah detik-detik tornado api berputar di tengah kebakaran hebat di lembah San Fernando, kawasan Palisades, Los Angeles, AS pada Jumat 10 Januari 2025. Pusaran api itu tampak menyala-nyala. Adapun pusaran api itu bersumber dari kolom udara panas dan gas yang berputar naik dari api. Ketika udara dan gas naik, mereka juga membawa asap, puing-puing, dan bahkan api, seperti yang terlihat pada pusaran api berikut. Kebakaran hutan yang melanda Los Angeles, California, telah memakan korban jiwa dan kerugian ekonomi yang sangat besar. Hingga Sabtu 11 Januari 2025, kobaran api juga melalap area seluas 58 mil persegi atau 150 km terjadi sejak Selasa 7 Januari 2025 hingga kini telah menewaskan 11 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Oke, kita jumpa kembali. Saya Umar bin Ali selaku anak alam menyampaikan beberapa hal yang juga berkaitan dengan kebakaran di Amerika sana, di Los Angeles atau wilayah pusat perfilman Hollywood. Dan juga tadi kita juga sudah lihat videonya, banjir yang melanda Mekah, Madinah, dan Jeddah. Hal ini semua terjadi karena sudah menjadi perjalanan, yaitu revolusi alam, yang juga merupakan bagian daripada gara-gara atau goro-goro yang sudah turun melalui aura pagebluk di bulan Mei tahun 2003 yang lalu. Jadi 2003 yang lalu bulan Mei, aura pagebluk yang turun dari langit ke muka bumi melaksanakan tugasnya untuk mencontreng, ya, tanda silang di setiap pintu-pintu atau tanda contreng setiap pintu-pintu seperti ini. Rumah-rumah ketuk-ketuk pintu atau dalam perjalanannya, apakah bentuk asap, hembusan angin, atau ketuk pintu, semuanya itu adalah aura pagebluk. Dan sudah miliaran, yang saya sudah ketahui adalah sudah miliaran rumah yang sudah ditandai dilewati aura pagebluk tersebut sejak bulan Mei 2003 yang lalu. Ini
saya menyampaikan ini bahwa semestinya saya juga harus sampaikan, karena melihat ada beberapa kesimpulan dari sebagian orang, baik di berita-berita TV maupun di channel-channel YouTube, bahwa itu adalah karma lah yang terjadi di Los Angeles, adalah karma, adalah apa. Tapi ya apapun bentuknya, apakah itu disebut karma atau disebut dosa-dosa, tapi itu kan bagian daripada yang sudah ditentukan dari Sang Pemelihara, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menugaskan hamba-hambanya di muka bumi ini untuk melaksanakan tugas, baik bentuknya itu aura atau tadi aura pagebluk, dan di dalamnya itu ada alam, ya, tanah, air, udara, dan api tentunya, baik bentuknya gempa bumi atau megatrust, kemudian ada banjir bandang, kemudian tanah longsor, dan angin puting beliung atau tornado, kemudian angin, dan juga api atau kebakaran. Air itu juga yang sudah beberapa kali juga terjadi dari 2004 yang lalu, banjir bandang kita di Indonesia, di Nusantara, kemudian juga beberapa negara lain, dan baru-baru ini awal Januari 2025 ini terjadi awal tahun di Mekah, Madinah, dan Jeddah, dan Jazirah Arab atau Arba dibalik menjadi Arab. Kemudian di Amerika sana, di Los Angeles, terjadi kebakaran yang tadi kita sudah lihat videonya, cuplikan dari beberapa media, dan saya juga ada ininya, logo Kompas TV. Nah, ini semua adalah pembersihan alam atau yang disebut revolusi alam. Manusia tidak pernah mau berubah atau merubah dirinya, maka alamlah yang merubahnya. Dan beberapa waktu lalu saya juga sudah buatkan video-video bahwa revolusi alam, perubahan alam untuk menyambut Sang Pinili, Sang Kinasi, Satrio Peningit, atau paling tidak Al-Mahdi atau Imam Al-Mahdi yang konon katanya ditunggu-tunggu. Ini semua revolusi alam ini menyambut kehadiran sang pemimpin tersebut, sang pencerah, penyuluh, memberikan pencerahan bahwa kembali kepada relnya, wahai manusia, kembalilah kepada relnya, yaitu rel yang Allah sudah tetapkan melalui para nabi-nabi terdahulu yang dituangkan ke dalam kitab-kitabnya, baik itu Taurat, Zabur, Injil, kemudian Al-Quran. Semua termaktub di dalamnya adalah tata aturan manusia di muka bumi ini melaksanakan tugas-tugasnya untuk rahmatan lil alamin atau rahmat seluruh alam semesta. Ini yang terjadi, bahwa goro-goro yang disebut sebenarnya sudah terjadi, tapi ini sedang berjalan. Kalau orang banyak juga para yang linui atau yang punya hati pencerahan,
itu bahwa puncak goro-goro atau gara-gara ini di 2025. Ya kita juga belum tahu apakah puncak di tahun 2025 ini atau berlanjut ke 2026. Tapi ini semua perjalanan. Karena apa? Perjalanan akan menjadi disebut pembersihan alam, baik itu alam itu sendiri di sekitarnya hingga manusia yang ada di atas bumi. Pembersihan, pensucian diri, istilahnya itu kembalilah kepada relnya, yaitu manusia yang tidak punya daya dan upaya kecuali penolongnya hanya Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tunggal lagi maha esa, maha bijaksana. Tugas alam melaksanakan tugasnya dari sang pencipta, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Ar-Ra'd ayat 11, manusia dikirim pendampingnya, Allah kirim pendamping-pendampingnya, yaitu malaikat-malaikatnya, untuk mencatat segala amal perbuatannya di muka bumi ini. Catat, semua tercatat, dari depan, belakang, samping, kiri, kanan, kemudian atas, bawah, itu semua tercatat. Apapun yang kita ucapkan, apapun perbuatan kita, semua tercatat. Itulah nanti dimintai tanggung jawab kita untuk pelaksanaan di muka bumi ini. Tugasnya apa? Kamu ditempatkan di muka bumi ini untuk apa? Dan kemana pada akhirnya? Dari mana, untuk apa, dan kemana pada akhirnya? Ya. Itu jadi kebakaran yang terjadi, banjir bandang yang terjadi, angin kencang puting beliung yang terjadi, ya kan? Dan bahkan air meluap, itu semua bagian dari pembersihan alam atau revolusi alam untuk menyambut sang pencerah, sang penilih yang akan memimpin menjadi mercu seluruh dunia. Mercu adalah penerang, menerangi dari kegelapan, memberikan pencerahan agar kita manusia kembali kepada rel yang sudah termaktub di dalam kitab-kitabnya. Janganlah kita menyelewengkan demi nafsu dunia kita. Wahai para penyuluh umat, baik itu pendeta maupun para biksu, biku, kemudian para rahib, para imam-imam, para ustadz, para kiai, kembali pada relnya. Jangan hanya untuk semata amplop, lupa daratan, lupa segala-galanya. Tugasnya di muka bumi sebagai pembimbing malah mengarahkan untuk dunia semata. Oleh karena itu, sekali lagi saya menyampaikan ini, bahwa ini adalah bagian daripada revolusi alam itu sendiri. Kebakaran, hujan lebat, banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, megatrust, semua itu sudah ditulis. Dan Aura Pagebluk sudah melaksanakan tugasnya, ketuk pintu, dicontreng, ya, kemudian disilang, dan itu juga terjadi di era zaman Nabi Musa, ketika Aura Pagebluk
versi hembusan awan ke setiap rumah-rumah, terus kelilingnya semua itu wilayah-wilayah situ. Kemudian setiap ada yang sudah disilang berarti lewat aura pagu, lewat. Yang tidak ada, yang hanya contreng, masuk. Orang pada gila semua. Itulah gara-garanya atau goro-goronya. Nah, kemudian revolusi alam atau bencana alam ini yang terjadi ke depannya adalah persiapan diri kita. Sejauh mana persiapan diri kita kuat dari kesehatan kita, kekuatan kita, pikiran kita, hati kita bersih, jiwa kita hanya kepada Allah semata. Kalau untuk dunia, maka akan tergerus bersama aliran bak tsunami itu sendiri, tergilas oleh alam itu sendiri. Baik itu bentuknya kecelakaan, bentuknya kebakaran, bentuknya gempa, tsunami dan sebagainya, itu bagian dari perjalanan revolusi alam. Jadi kita harus kuatkan kita kembali kepada apa yang kita sebut, yang kita imani, atau iman itu adalah bahasa luar sana atau Arab sana iman, atau kita di sini adalah keyakinan atau kepercayaan kita, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurunkan kita manusia di muka bumi untuk mengelola alam, tidak untuk merusak, tapi dikelola oleh apa kita kelola, manusia mengelola alam bumi ini untuk mengabdi kepada Allah. Bentuknya sawah, bentuknya ladang, bentuknya empang dan lain sebagainya untuk bahan pangan. Nah, goro-goro ini ke depannya ini akan menyangkut nanti bahan pangan. Ya, bahan pangan ini terjadi kebakaran, terjadi gempa bumi dan lain sebagainya, banjir bandang, itu akan menimbulkan namanya orang berkumpul, titik kumpulnya. Nah, disebut pengungsian atau mengungsi. Itu membutuhkan pangan lebih banyak. Nah, dari pengungsian ini nanti terjadi kekurangan pangan. Nanti sebagian wilayah atau sebagian negara kekeringan. Nah, itu kelangkaan bahan pangan. Dari kelangkaan bahan pangan ini nanti akan menimbulkan kegelisahan masyarakat atau manusia di dalamnya. Makan dari mana? Makan ini dari mana nih? Ini kelangkaan semua 9 bahan pokok ini akhirnya mahal. Dari mahal, orang kaya menimbulkan namanya menimbun semua bahan-bahan pangan. Orang miskin nggak dapat atau tidak dapat bahan pangan. Disitulah nanti juga akan terjadi goro-goro, terjadi pertumpahan darah, karena akan yang disebut terjadi beberapa waktu lalu atau disebut 98 penjarahan, bisa juga terjadi seperti itu karena kelangkaan pangan yang dimaksud. Karena orang sudah menjadi buta ketika lapar. Disitulah nanti akan terjadi namanya goro-goro di dalam. Selain dari goro-goro alam, manusianya juga akan menjadi bahan yang dimaksud goro-goro atau gara-gara si A, gara-gara si B, gara-gara si C. Nah, ini gara-gara alam, revolusi alam, perubahannya, dan akan berlanjut ke revolusi manusianya atau perubahan manusianya. Tidak akan pernah berubah suatu kaum kalau bukan kaum itu sendiri yang merubahnya. Itu Ar-Ra'd ayat 11. Ini kita mesti antisipasi buat kita manusia yang masih jernih pemikiran kita. Coba kita
kita antisipasi ini semua, khususnya kepada pemerintah yang mengatur regulasi bahwa yang sudah beberapa tahun lalu, 3 atau 4 tahun yang lalu sudah dilaksanakan yang disebut food estate itu, laksanakan, jalankan. Janganlah menunggu biaya ini, gerakanlah masyarakat, berikanlah contoh kepada masyarakat, khususnya pemerintah dalam hal ini. Laksanakan, berikan masukan-masukan kepada rakyat, tanam di sekitar kita, tanah kosong, lahan kosong, baik cabai, tomat, dan segala macam yang kebutuhan. Nanti itu dilaksanakan supaya ketika terjadi kelangkaan tersebut, kita masih ada yang bisa kita makan. Pisang, singkong, ubi, dan jagung, dan lain sebagainya. Cobalah, mari kita kreatif, tanam yang berada di lingkungan kita, di halaman kita sendiri. Coba, itu yang menjadikan kita nanti kreatif. Bahwa janganlah kita mengandalkan, tidak ada yang namanya perkotaan atau kota kalau bukan dari desa. Desa membangun, artinya masyarakatnya harus sadar untuk membangun dirinya. Itu kira-kira yang perlu saya sampaikan pada hari ini, dan semoga ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Jangan terlena dengan harta dunia, kekayaan. Tidak akan pernah ada artinya yang namanya uang itu kalau tidak ada bahan pangan. Apa artinya bertumpuk-tumpuk uang, bertumpuk-tumpuk emas kalau kita tidak bisa membelanjakan? Kita bekerja, ada hasilnya, yaitu gaji dari sekian ratus ribu, sekian juta, ya kan? Untuk apa? Untuk kita beli bahan pangan, artinya tukar dengan bahan pangan. Apakah kita makan uang itu atau kita makan emas itu? Tidak. Tapi yang kita makan adalah bahan pangan, yaitu beras, singkong, yang jagung, ubi, talas, dan lain sebagainya, bentuk makanan yang ada tumbuh di muka bumi. Air, pelihara air, mata air itu juga harus, karena itu juga sumber kehidupan dari makhluk hidup di muka bumi. Itu tolong ini dijaga, bahwa kesiapan kita harus sudah disiapkan sejak dini, karena kedepannya ini, karena revolusi alam sedang berjalan, goro-goro sedang berjalan, jangan sampai kita kekurangan pangan. Ya, dari bahan pangan dari desa disuplai ke perkotaan, sehingga kota bisa, orang-orang yang bekerja di kota, kota-kota besar, kota-kota kecil, kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan nasional, itu makannya dari desa. Kembali ke desa, membangun desa, pelihara desa, pelihara alam, pelihara air, sumber kehidupan. Itulah tugas kita di muka bumi. Allah turunkan kita ke muka bumi untuk menjaga tatanan dan keserasian alam kembali kepada relnya. Itulah tugas Satrio Piningit Sang Kinasi, memberikan pencerahan, memberikan contoh untuk kita semua agar kita kreatif di muka bumi, sebagaimana maha kreatifnya Allah menciptakan segala hamba-hambanya, makhluk-makhluknya, dan bekerja sesuai yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdirnya, garisnya itu sesuai takdir
garisnya. Sementara itu dulu, nanti kita lanjutkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Rahayu, Rahayu.